Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah, di antara orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, yang ketiga adalah al-musyahin. Apa itu al-musyahin? Al-musyahin adalah orang-orang yang suka menebar fitnah, orang-orang yang suka menebar berita-berita dusta, berita-berita hoax, berita-berita bohong, atau yang bisa kita sebut dengan an-namam, orang yang suka mengadu domba, yang menjadikan antara dua kubu saling bermusuhan, saling mencaci maki, saling berperang, saling menyakiti dan menzalimi. Ini adalah satu hal yang menjadikan sebab kita tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Ikhwani hafizakumullah, kita perlu ketahui Allah sangat benci dengan orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka menebar fitnah. Dan orang-orang yang suka menebar fitnah ini di setiap masa selalu ada. Maka kita menjadi seorang muslim, kita harus tahu bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang suka menebar fitnah. Dan jika kita mendapatkan suatu berita, suatu kabar, maka biasakan untuk kita tabayun terlebih dahulu. Kita cari kebenarannya terlebih dahulu, agar kita tidak terbawa daripada fitnah-fitnah yang sedang terjadi. Ikhwani hafizakumullah, jika kita kembali kepada kisah-kisah yang terjadi di masa lalu, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dari zaman-zaman yang mulia tersebut sudah muncul orang-orang yang suka menebar fitnah, orang-orang yang suka menebar daripada permusuhan, yang suka mengadu domba. Termasuk kisah yang begitu masyhur, sebuah peperangan yang terjadi antara dua kubu orang yang mulia, yaitu kubu pasukan Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan kubu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga yang kita kenal dengan Waqatul Jamal atau Perang Jamal. Bagaimana kisah Perang Jamal? Intinya, Perang Jamal terjadi disebabkan karena adanya orang yang pengadu domba, orang yang suka memfitnah, yang menjadikan dua orang mulia ini akhirnya berperang, saling membunuh satu sama lain. Dahulu, ikhwani hafizakumullah, Sayyidina Utsman ibn Affan adalah seorang khalifah Nabi kita Muhammad yang ketiga. Sayyidina Utsman wafat terbunuh di saat beliau sedang membaca Al-Quran, dan bahkan dalam riwayat sampai terpenggal kepalanya dan jatuh di mushaf Al-Qurannya. Kemudian selesai atau setelah wafatnya Sayyidina Utsman ibn Affan ini, para sahabat pun geram, ingin mencari siapa sebenarnya pembunuh Sayyidina Utsman ibn Affan. Sehingga di saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah setelah Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau yang punya hak untuk mencari siapa pembunuh daripada Sayyidina Utsman ibn Affan. Akan tapi sahabat semua yang mencari pembunuh Sayyidina Utsman, mereka tidak bisa mendapatkan, mereka tidak bisa menemukan siapa orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman ibn Affan. Maka di saat itu Sayyidatuna Aisyah punya keinginan, ingin membantu daripada Sayyidina Ali dan pasukannya untuk mencari siapa sebenarnya pembunuh Sayyidina Utsman ibn Affan. Maka di saat itu Sayyidatuna Aisyah pergi untuk mencari Sayyidina Ali, ingin bergabung mencari bersama-sama siapa pembunuh Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Aisyah bawa pasukan, Sayyidina Aisyah bawa para sahabat-sahabat yang juga jumlahnya tidak sedikit. Maka di saat itu Sayyidina Ali pun terheran-heran, ini kok ada Sayyidah Aisyah bawa pasukan ke sini, ini ada apa? Akhirnya utusan Sayyidina Ali yang dikirim oleh Sayyidina Ali untuk mencari tahu kenapa Sayyidatuna Aisyah datang dengan bawa pasukan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah pun mengutus daripada utusannya, bertemu dua utusan saling berbincang. Ketika itu utusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, ada apa engkau kemari? Apa hajatnya? Apa maumu?
Kemudian utusan Sayyidatuna Aisyah berkata bahwasanya kita ingin membantu Sayyidina Ali untuk mencari siapa sebenarnya pembunuh daripada Sayyidina Utsman ibn Affan. Kemudian ikhwani hafizakumullah, Sayyidina Ali pun di saat itu menerima dan gembira dibantu untuk mencari siapa pembunuh sahabat yang mulia, sahabat yang termasuk khalifah Nabi kita Muhammad, Asra al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipenggal kepalanya ketika sedang membaca Al-Qur'an. Sayyidina Ali ketika dibantu oleh Sayyidatuna Aisyah dengan pasukannya, Sayyidina Ali pun gembira, senang. Akan tapi di saat itu ketika mereka mendapati waktu malam tiba, mereka istirahat, dan istirahatnya ya di gurun pasir seperti itu ya. Karena tidak ada tempat istirahat berupa rumah di saat itu. Mereka istirahat di padang pasir. Kemudian di saat itu muncul pengadu domba, orang yang memfitnah, orang yang sangat keji, yang zalim, yang bernama Ibnu Sauda, yang datang juga membawa pasukan di saat itu untuk menebar permusuhan, menebar peperangan antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibnu Sauda membagi pasukannya menjadi 2. Satu pasukan menyerang pasukan Sayyidina Ali yang saat itu sedang beristirahat di waktu malam. Setengah pasukannya lagi menyerang pasukan Sayyidatuna Aisyah yang juga sedang istirahat di saat itu. Akhirnya yang terjadi, pasukan-pasukan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Aisyah terbangun dan akhirnya mereka berperang. Dan yang ada di pikiran mereka, Sayyidina Ali dan pasukannya menyangka yang menyerang ini adalah pasukan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dan pasukannya pun juga seperti itu, menyangka bahwasanya yang menyerang mereka adalah pasukan Sayyidina Ali. Dan di saat itu terjadi fitnah dan perangan yang begitu luar biasa, bahkan dikatakan sampai ribuan para sahabat yang meninggal di perang Jamal tersebut. Inilah kejinya fitnah. Inilah kejinya pengadu domba. Maka dari itu ikhwani hafizakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk mengadu domba, orang-orang yang termasuk menebar daripada fitnah, menebar berita-berita dusta yang menjadikan orang lain bermusuhan. Apalagi ini zaman media, zaman yang perlu kita sangat berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang tidak mendapatkan ampunan cuman gara-gara terkadang kita menebar berita-berita yang kita tidak tahu pasti ini berita benar atau berita bohong. Maka ikhwani hafizakumullah, banyak kisah-kisah yang jika kita hadirkan terkait dengan hal-hal yang bersifat Allah murkai sebab mereka memfitnah, mengadu domba, sangat banyak sekali. Di antaranya yang kita ambil adalah kisah yang terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa yang akan kita dapatkan jika kita ini termasuk orang-orang yang menebar hoax, menebar berita bohong, menebar adu domba, menebar permusuhan? Pernah diceritakan kharaja Musa alaihissalam salasata ayyam yastasqi falam yusqa. Pernah Sayyidina Musa alaihissalam keluar daripada rumahnya selama 3 hari untuk menjalankan istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yusqa, akan tapi tidak Allah turunkan hujan. Allah tidak berikan air hujan kepada Nabi Musa. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Inna fikum rajulan nammam." Wahai Musa, di antara kalian yang hadir untuk minta hujan kepadaku ini, di antara kalian ada seorang yang namam, orang yang suka mengadu domba. Falam astajibu lakum, karena ada orang yang mengadu domba di situ, maka aku tidak kabulkan doa kalian. Wa huwa fikum, karena dia ada di situ. Seandainya dia tidak ada di situ, aku akan berikan apa yang kau minta wahai Musa, yaitu hujan. Faqala Musa, ya Rabb, man huwa hatta nukhrijahu min bainina. Ya Allah, siapa dia? Beritahu aku ya Allah, maka niscaya aku akan mengusir dia dari perkumpulan ini. Faqala, kemudian Allah berkata, ya Musa, anhaakum anin namimah. Aku larang kamu wahai Musa untuk mengadu domba. Wa aku namaman. Kemudian aku akan menjadi orang yang mengadu domba. Artinya, wahai Musa, aku mencegah kamu dan umatmu untuk menjadi orang yang mengadu domba. Mana mungkin aku yang memerintahkan, kemudian aku juga akan menjadi pengadu domba. Sehingga aku kasih tahu namanya, kemudian kamu marah kepadanya, kemudian kau usir dia. Dan mustahil Allah menjadi namam, menjadi pengadu domba. Akhirnya, faqala Musa, Nabi Allah Musa alaihi salam berkata kepada Allah, ya Allah, kami akan bertobat semuanya.
Faqala Musa liqaumih, dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, tubu kullukum anin namimah. Bertobatlah kalian semuanya daripada namimah, yang pernah merasa mengadu domba, yang pernah menebar fitnah, yang pernah menebar berita-berita dusta. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabu jami'an. Kemudian mereka yang berkumpul daripada kaumnya Nabi Musa ini, mereka semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fasuqu fis sa'ah, di saat itu juga Allah turunkan hujan. Dari kisah yang begitu luar biasa ini, ikhwani hafizakumullah, bisa kita ambil kesimpulan, sebab kita sering menebar berita-berita bohong atau berita-berita yang kita belum tahu pasti kebenarannya, maka itu menjadikan sebab doa-doa kita tertolak, tidak Allah kabulkan di saat itu. Padahal Allah kepingin ngabulkan, Allah kepingin beri, karena kita mungkin dalam keadaan yang butuh dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman gara-gara kita menjadi seorang yang namimah, seorang yang mengadu domba, Allah tidak mengabulkan daripada permintaan-permintaan kita. Allah janji dalam Al-Quran, Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu evaluasi, ya. Kita perlu melihat daripada diri kita. Jangan hanya bisanya menyalahkan Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa, kenapa kok belum kau kabulkan ya Allah? Terkadang doa yang tidak terkabulkan ini bukan karena Allah tidak mau mengabulkan, tapi kita yang belum menjalankan syarat-syarat agar doa kita terkabul. Di antaranya apa? Di antaranya mungkin kita termasuk orang-orang yang namam, orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka menjadikan dua kelompok terpecah belah, bermusuhan, saling membenci, saling mendengki, bahkan berperang, saling menyakiti. Maka ini yang perlu kita sadari, ikhwani hafizakumullah. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang suka menebar kebohongan. Bohong di bulan Ramadan menghilangkan pahala puasa. Apalagi jika kita sudah bohong, kita mengadu domba lagi. Bohongnya kita untuk menghancurkan dua kelompok yang mereka asalnya sama-sama saling mencintai karena Allah. Mereka sama-sama seagama, seiman, teman seperjuangan. Cuman gara-gara kita yang suka menebar berita, asal upload, asal share, asal unggah di media-media sosial kita, akhirnya orang-orang terpecah, orang-orang bermusuhan. Maka dari itu ikhwani, ayo kita stop. Jangan asal-asalan untuk menebar berita-berita yang kita belum tahu pasti kebenarannya. Jadilah orang yang bijaksana, orang yang jika mendengarkan kabar, kita tabayun terlebih dahulu. Kita mencari klarifikasinya terlebih dahulu. Ini benar atau salah. Bahkan seandainya pun itu berita benar, belum tentu kita boleh untuk menyebarkannya. Tidak semua berita benar itu harus disampaikan. Sama seperti hal yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ilmu pun tidak semuanya harus kita sampaikan kepada orang awam. Bagaimana coba? Kalau ada orang awam belum faham ilmu tentang rukun wudhu. Jangankan ikhtilaf ulama di dalam bab wudhu. Rukun wudhu mereka kadang belum tahu. Kemudian kita mau bahas di hadapan mereka. Ini pendapat ini dalam madhab ini, ulama ini. Mereka pasti akan bingung. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan tidak semuanya harus kita sampaikan. Kita lihat kondisinya, kita lihat situasinya. Kira-kira masyarakat atau orang yang ada di hadapan kita berhak tidak untuk kita sampaikan berita ini. Yang benar pun terkadang tidak harus kita sampaikan. Apalagi ini kalau jelas-jelas kita belum tahu ini berita benar atau salah. Oleh karenanya, ikhwan hafizakumullah, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi orang-orang yang suka mengadu domba itu. Mungkin ada di sekitar kita orang-orang yang mengadu domba, dan itu ada. Di zaman Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, ada pengadu domba yang menjadikan sebab para sahabat terbunuh di saat itu. Dan mereka semuanya ahli surga, karena mereka wafat karena fitnah. Mereka syahid semuanya. Di zaman kita pun terus ada, apalagi di zaman kita. Zaman yang kata Nabi Muhammad tidak akan datang suatu masa kecuali yang setelahnya akan lebih hancur daripada yang sebelumnya. Sehingga kalau kita bandingkan mana lebih baik masa Sayyidina Ali dengan masa kita, ya jelas masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang lebih baik. Maka tentunya di zaman kita pun juga ada orang-orang yang mereka suka mengadu domba, orang-orang yang hobinya fitnah, orang-orang yang hobinya menebar berita-berita dusta. Maka apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Ada 6 hal kata Imam Ghazali. Jika kita bertemu dengan orang-orang yang suka mengadu domba, yang pertama adalah alla yusaddiqah. Jangan percaya ucapannya. Sama sekali. Jangan percaya ucapannya. Dan setiap dia katakan atau memberikan kabar kepadamu, maka segeralah untuk tabayun. Jangan langsung dipercaya.
Apalagi jika kamu tahu ini orang adalah orang yang suka menebar fitnah. Kemudian yang kedua, an yanhahu an dzalik. Jika kamu sadar dan kamu tahu pasti kalau orang ini adalah penebar fitnah, orang yang suka mengadu domba, maka cegahlah. Jangan sampai dia menyebarkan daripada berita-berita bohong agar orang-orang yang lain terbawa emosi akhirnya terpecah belah. Yang ketiga, an yubghidhahu fillah. Hendaknya kita membenci dia karena Allah. Kita benci daripada sifatnya yang suka mengadu domba. Tapi kita cinta kepadanya untuk menolong dia karena dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang seagama dengan kita, semua saudara kita. Maka bagaimana di saat kita melihat ada saudara kita yang akan jatuh ke jurang, pastinya kita akan dengan semangat untuk menolong saudara kita tersebut. Maka di saat Anda punya kawan, sahabat, atau orang yang Anda yang kenal, kalau mereka termasuk orang-orang yang suka menebar fitnah, maka tolonglah dia dengan cara nasihati. Dan bencilah daripada perbuatannya. Kemudian yang keempat, yang harus kita lakukan adalah alla yadunna bil manquli anhu su'. Jangan langsung mengecap buruk dengan apa atau kabar yang dia bawa kepada kita. Jangan langsung dicap percaya, jangan langsung dipercaya. Jangan langsung Anda katakan, kalau dia mengatakan itu fulan bin fulan, dia melakukan hal ini, hal itu, jangan langsung dipercaya. Kemudian yang kelima, alla yatajassas ala tahqiqi dzalik. Kalau dia bawa kabar kepada kita, jangan Anda buru-buru untuk mencari tahu tentang kabar itu sampai Anda menjadi mata-mata. Jadi itu tetangga kita yang sebelah sana itu, yang rumahnya di sana itu, dia itu suka minum-minuman keras. Jangan buru-buru kemudian kita mengintai tetangga tersebut. Benar enggak sih dia itu minum-minuman keras? Ya. Jangan langsung seperti itu. Kenapa? Karena nanti kita masuk dalam kategori orang yang tajassus, orang yang mata-matai, orang yang sedang bermaksiat. Dan itu dilarang oleh agama. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi orang-orang yang suka mengadu domba adalah alla yahkiya ma namma lahu bihi. Jangan kau bawakan cerita yang telah kau dapatkan dari orang yang mengadu domba ini kepada orang lain. Jangan kau sambung, jangan kau tebarkan, jangan kau sebarkan apa yang sudah kau dengar dari orang-orang yang mengadu domba tentang kabar yang kau sendiri belum tahu itu kabar benar atau kabar yang salah. Ya, ini ikhwani hafizakumullah yang perlu kita lakukan di zaman yang penuh fitnah, yang terkadang kita berhadapan dengan orang-orang yang suka mengadu domba. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita daripada sifat musyahin, sifat yang suka mengadu domba, yang suka menebar kebohongan, dan semoga Allah jaga kita semuanya daripada fitnah. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.